Kami saat itu 2016 kami masih di Densus, ya, data tahanan terorisme kami ada 965 dan tidak ada satupun yang di bawah garis kemiskinan. Terkait dengan terorisme, apa yang disampaikan Bapak itu memang sudah lama lah Pak. Intinya itu setuju aja itu. Yang namanya terorisme ya tentang kekerasan, ancaman, hambatan, tantangan dan sebagainya. Namun demikian, ke depan ini saya agak curiga bahwa yang namanya kemiskinan itu juga ancaman yang sangat serius. Kalau Indonesia ini kemiskinan itu dibiarkan kemudian tidak dirawat, kemudian kemiskinan itu menjadi-jadi, maka ini ancaman yang serius. Saya kira barangkali itu Pak, masukan dari saya. Sebab kenyataan yang ada, indikasi-indikasi yang sudah terpapar terorisme ini, baik yang sudah pernah melaksanakan aksi maupun yang belum, mereka itu rata-rata di bawah kemiskinan. Rata-rata tingkat kemiskinannya itu sangat rentan Pak, sangat rendah. Ya ada yang jual kopi, ada yang nganggur, ada yang jual rujak. Nah, mereka-mereka itu ada yang nyalon kepala desa nggak jadi, kemudian akhirnya ikut teroris dan sebagainya. Itu perlu dicurigai ke depannya. Oleh karena itu organisasi massa seperti NU dan lain-lain ini perlu diberdayakan untuk ikut mengentas kemiskinan. Ini perlu digarisbawahi Pak. Jadi kalau masalah faham, isme-isme itu sudah banyak bacaan-bacaan Pak. Buku-buku juga banyak dan itu klasik ya Pak ya. Yang paling penting itu bagaimana ikut mengentas kemiskinan. Ini bahaya ke depan. Ya, makasih Pak Saudi. Kemiskinan ancaman nyata, ya. Tetapi akar terorisme dan radikalisme bukan kemiskinan. Itu salah satu pemicu, ya. Mungkin yang dimaksud ini adalah miskin akhlak, miskin ilmu, dan miskin sahabat. Karena ideologi radikal ini munculnya karena pemahaman keagamaan yang tidak kafah. Mereka memahami pilar agama itu ada dalam konteks yang mengatasnamakan Islam. Sekali lagi saya nyatakan bahwa radikalisme dan terorisme atau sering disingkat radikal terorisme ini bukan monopoli satu agama. Tetapi potensi pada setiap individu manusia. Tidak melihat suku, ras, agama. Tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Dan tidak ada kaitannya antara agama, mohon maaf, tidak ada kaitannya antara terorisme dengan agama, nggak ada kaitannya. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Tetapi ini terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang salah dan menyimpang dari oknum umat beragama. Jadi, dan biasanya ini didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Kebetulan di Indonesia ini mayoritas muslim. Sehingga semua tahanan teroris yang kami tangkap, kami proses hukum, KTP-nya muslim. Saya tidak berani mengatakan Islam. Karena Islam yang saya yakini dan mungkin Bapak Ibu yakini adalah al-Islamu ya'lu ala yu'lang alaih. Mengajarkan kemuliaan dan anti kekerasan. Tapi radikal terorisme mungkin yang di India sana. Ada macan Tamil di Sri Lanka itu adalah oknum yang beragama Hindu. Tapi kalau Hindu Bali kayak Pak Astono ini sangat moderat. Kenapa? Menjadikan budaya sebagai infrastruktur agama. Itu yang sering dikatakan oleh Buya Kiai Haji Said Agil Sirot ya. Bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam yang menjadikan budaya sebagai infrastruktur agama sehingga moderat atau wasatiyah yang menonjol. Nah, kelompok radikal teroris ini memahami agama dalam konteks Islam. Itu tidak rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan.
Tetapi misalnya kayak JI, Jamaah Islamiyah, JAD itu rukun iman, rukun Islam, rukun jihad. Kalau HTI itu kadang-kadang rukun iman, rukun Islam, rukun khilafah. Kalau NII ataupun Islam Jamaah misalnya, rukun iman, rukun hijrah, rukun jihad. Dan macam-macam. Artinya di sini nggak ada tampilan rukun ihsan atau makom ihsan yang cerminannya adalah spiritualitas atau bangunan rohani yang sangat kuat yang memunculkan akhlakul karimah sebagai misi utama para nabi. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sungguh para nabi ini, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga sering saya sebut bahwa radikal terorisme mengatasnamakan agama adalah cermin krisis spiritualitas di dalam beragama. Yang menonjol ritualitas, simbol-simbol formal, identitas formal keagamaan. Ya, tapi lemah di bidang akhlak, lemah di bidang budi pekerti, lemah di bidang makom ihsan. Mereka anti tawasul, anti wasilah, anti tasawuf. Makanya saya sepakat sama beliau Pak Sauki ya. Ya, itu miskin ilmu, miskin akhlak, dan miskin teman, kurang piknik mereka. Iya, kurang piknik. Ya. Nah, jadi sebenarnya akarnya itu adalah ideologi tadi. Nah, faktor kemiskinan, kebencian, dendam, ketidakadilan, dan yang utama adalah politisasi agama atau politik identitas, ini adalah pemicu. Ini yang harus kita antisipasi menjelang 2024. Jangan sampai terulang fenomena atau isu-isu yang ada di pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, kemudian argumentasi yang lainnya kenapa bukan kemiskinan akarnya. Mohon maaf, saya teringat 2015 ketika ada seorang pengamat dari luar yang mengatakan bahwa akar terorisme di Indonesia adalah faktor kemiskinan. Waktu itu saya katakan, mohon maaf, di Indonesia ini menurut data BPS ada 10,6% di bawah garis kemiskinan. Sekitar 27 juta itu di 2018. Kenapa enggak jadi teroris? Kemudian yang kedua, kami saat itu 2016 kami masih di Densus, ya, data tahanan terorisme kami ada 965 dan tidak ada satupun yang di bawah garis kemiskinan. Yang ketiga, jikalau akar masalahnya itu adalah kemiskinan, maka kami di Densus dan di BNPT sangat mudah untuk mengoptimalkan atau mensukseskan deradikalisasi. Tinggal ngajukan proposal kepada negara untuk mensejahterakan 965 napiter, selesai. Ternyata tidak. Kita punya pengalaman yang namanya Dr. Ashari, tokoh terorisme Jamaah Islamiyah yang bom Bali. Itu kaya Pak, pinter, smart. Osama bin Laden, itu adalah konglomerat Arab Saudi, bin Laden, putra konglomerat Arab Saudi. Dan tidak terikat dengan kadar intelektualitas seseorang. Ya, misalnya tadi Dr. Sunardi, ya. Kemudian Osama bin Laden itu juga jenius itu. Ada juga tokoh JAD itu namanya Aman Abdurrahman atau Abu Sulaiman, ya, tokoh JAD. Itu umur 19 tahun, hafid Quran 30 juz. 30 juz bukan juz 30, beda. Artinya orang ngocak hafal 30 juz itu kan smart, pinter, cerdas. Jadi ini benar-benar virus. Virus ideologi yang berpotensi pada setiap individu manusia. Tadi saya katakan, misalnya teroris di Papua, ya, teroris separatis, otomatis bukan orang Islam. Tapi oknum yang beragama Kristen, kebetulan di sana mayoritas Kristen. Kita semua juga ingat yang berondong jamaah masjid yang sedang sholat Jumat di New Zealand. Itu teroris, korbannya orang Islam. Nah, pelakunya adalah oknum yang beragama Kristen, kebetulan warga negara Australia yang mayoritas Kristen. Kalau misalnya kayak ada seorang oknum biksu, ya, yang sangat rasial, ya, yang di Myanmar sehingga ribuan umat Islam terusir. Artinya apa Bapak Ibu semua? Ini adalah virus ideologi yang memunculkan aksi-aksi terorisme ataupun
tindakan-tindakan yang merusak, ya, jadi merusak lingkungan, merusak proyek-proyek vital, menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap fasilitas publik, menimbulkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan. Ini virus ideologi semua. Ya. Tidak hanya ideologi yang mengatasnamakan agama, tapi ideologi tadi, liberalisme, kapitalisme, ya, mungkin juga komunisme maksimal. Tapi kalau di Indonesia insya Allah komunismenya udah tuntas karena sudah ada larangannya. Ya, yang marah itu kelakuan, perilaku, strateginya mirip dengan komunis atau PKI, tapi casingnya syariah atau agama. Ini yang harus kita waspadai. Ya, sekali lagi, ini kata para ulama, radikal terorisme mengatasnamakan agama ini adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Jadi paham ini dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama dengan cara mempolitisasi dan mengideologisasi agama. Sehingga agama yang sejatinya atau bersumber dari firman ilahi yang sempurna sebagai sumber inspirasi terdistorsi atau terdowngrade menjadi sumber aspirasi untuk kepentingan politik duniawi. Sehingga tidak lagi rahmatan lil ngalamin tapi rahmatan lil partai, lil kelompok, lil golongan. Nah ini eksklusivitas ini inilah cermin krisis spiritualitas di dalam beragama.